Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Nah, kita bersyukur adik-adik kalau hari ini kita boleh beribadah sekolah minggu lagi. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh beraktivitas, kita boleh bermain, kita boleh sekolah, semuanya. Dan adik-adik, sebagai ucapan syukur kita, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dan kita menyanyi satu pujian, Bapa Engkau baik. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Mari
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali lagi beribadah. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dan biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Coba adik-adik gerakan tangan kanannya. Coba sekarang tangan kiri. Kaki, apakah masih bergerak? Nah, kalau masih bergerak berarti kita mau memuji Tuhan. Kita pakai tangan kita pakai kaki kita, tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Bergerak ya adik-adik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Paling aku cinta, Dia paling aku cinta, Dia paling aku cinta. Ya adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita untuk duduk diam. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita nyanyikan pujian Hanya Ada Satu Tuhan.
selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada waktu ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengajari kami supaya kami boleh duduk diam, dengar-dengaran, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah memberi dengan kekurangan. Nah, pasti adik-adik bingung. Bagaimana caranya Lause? Orang kita kekurangan, tapi kok kita harus memberi? Nah, dari cerita Alkitab ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa memberi di dalam kekurangan kita. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam Markus pasalnya yang ke-12. Ayo adik-adik, Alkitabnya dibuka atau diambil dulu. Kita akan buka bersama-sama Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 dan ke-44. Nah, kita akan belajar tentang kisah persembahan seorang janda miskin. Kita akan belajar memberi dengan kekurangan dari kisah cerita tentang seorang janda miskin. Kita baca ayatnya yang ke-41 ya adik-adik, sampai dengan ayat yang ke-44. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang duduk di bait Allah. Nah, kalau dahulu kala, zaman dahulu itu, bait Allah itu kalau sekarang sama dengan gereja. Tuhan Yesus sedang duduk di bait Allah. Nah, di hadapannya Tuhan Yesus itu ada kotak persembahan adik-adik. Nah, di situ biasanya untuk orang-orang memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Dia memperhatikan adik-adik sambil duduk di situ. Nah, ada orang-orang kaya atau orang-orang yang berkecukupan dengan bajunya yang rapi, bajunya yang bagus. Dia datang ke bait Allah dan memberikan persembahan. Dengan bangganya nih ya adik-adik gambarnya ya. Dengan bangganya dia memberikan persembahan yang begitu banyak. Hati adik-adik ya, banyak ya uangnya ya yang diberikan persembahan. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang kaya ini memberikan persembahan di kotak persembahan yang ada di bait Allah. Nah, dengan bangganya dia memberikan. Setelah itu, tidak lama kemudian datanglah seorang janda miskin. Janda itu apa sih Lause? Janda itu adalah seorang istri yang sudah ditinggal oleh suaminya karena sudah meninggal dunia. Lihat ya adik-adik. Nah, inilah dia. Gambar seorang janda miskin yang memberikan persembahan ke dalam kotak persembahan. Bajunya sederhana ya adik-adik. Dia hanya memberikan 2 keping uang, 2 peser uang yang dia miliki dari hartanya, dari hasil nafkahnya.
Tapi setelah Tuhan memperhatikan, melihat apa yang Tuhan katakan adik-adik. Mari kita buka Alkitab kita ya. Dari Markus, tadi pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-41 sampai dengan 44. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Pasal ayat yang ke-43 adik-adik. Ayo kita baca bersama-sama. Adik-adik baca di rumah. Rasul juga baca di sini. Ayat yang ke-43. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Wah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus bingung ya. Loh, kenapa? Janda miskin kan hanya memberikan 2 keping uang. Ya, tuh. Hanya 2 keping uang yang diberikan oleh janda miskin. Sedangkan orang kaya ini memberikan lebih banyak. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan justru bahwa janda miskin inilah yang memberikan lebih banyak kepada persembahan yang ada di bait Allah? Nah, kita baca lagi adik-adik supaya kita tahu kenapa. Ayat yang ke-44 adik-adik kita baca. Sebab mereka itu maksudnya orang-orang kaya itu ya adik-adik. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Karena dia mampu, karena dia kaya, karena dia berkecukupan, orang kaya itu bisa memberikan di tengah-tengah kelimpahannya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, itu adik-adik, kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa si janda miskin inilah yang sesungguhnya memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini, pelajaran atau kisah Alkitab yang Saudara Desi ceritakan ini, kita bisa mengambil pelajaran, yaitu Tuhan Yesus bisa mengetahui isi hati kita. Bagaimana kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan ikhlas, tidak bersungut-sungut, memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan di sini Rasul mengajarkan kepada adik-adik untuk memberikan persembahan dengan sukacita, dan adik-adik juga harus memberi dari penghasilan pertama adik-adik. Lah, penghasilan pertama bagaimana? Kan kami belum bekerja, masih sekolah, tidak bisa menghasilkan duit, tidak bisa menghasilkan uang. Nah, maksudnya di sini adik-adik bahwa kita memberikan persembahan dari penghasilan pertama kita. Nah, contohnya kalau adik-adik nih diberi uang jajan oleh papa mama, berapapun itu, 10.000, 20.000, 5.000, 2.000. Nah, adik-adik angkat dulu, sisihkan dulu untuk persembahan, disimpan yang rapi. Sisanya atau kelebihannya adik-adik boleh pakai untuk hal yang lain. Nah, itu ya adik-adik, sehingga bukan jajan dulu atau membeli barang-barang yang lain dulu baru persembahan ya adik-adik. Tapi kita memang pertama kali kita angkat dulu, kita sisakan dulu uangnya untuk persembahan. Jadi memberikan penghasilan pertama, penghasilan yang terbaik. Nah adik-adik, di sini kita belajar bagaimana kita juga tidak hanya bisa memberikan pada saat kita lagi banyak uang atau banyak barang atau berkecukupan, tapi kita juga bisa memberikan di saat kita kekurangan. Tidak hanya untuk persembahan, tapi kepada orang lain juga adik-adik. Kita bisa memberikan apa yang kita punya itu kepada teman-teman kita yang membutuhkan walaupun kita dalam kekurangan. Bukan hanya karena besarnya yang kita berikan, bukan karena mahalnya yang kita berikan,
Bukan karena kita mampu atau kita bisa, tapi karena kita mempunyai hati yang penuh sukacita, keikhlasan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Ya adik-adik. Nah adik-adik, dari kisah Alkitab ini kita akan mempunyai ayat hafalan ya adik-adik. Kita buka dari Filipi pasal yang keempat, kita buka sama-sama ya adik-adik, ayatnya yang ke-19. Nah adik-adik, ayat ini merupakan iman kita ya adik-adik ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dari Filipi pasal yang keempat ayat ke-19. Jadi adik-adik jangan takut. Kalau misalkan kita memberi, nanti kita kekurangan. Atau kalau misalkan kita memberi, nanti kita nggak punya apa-apa lagi. Jangan takut ya adik-adik, bahwa karena di sini firman Tuhan mengatakan Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Jadi jangan takut karena kita memberi, kita takut kekurangan. Jangan ya, karena di Alkitab ini Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah mengajarkan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah adik-adik, ayat Alkitabnya adik-adik bisa hafal, kemudian dikirim lewat WA grup sekolah minggu ya adik-adik. Nah demikianlah cerita Alkitab singkat pada hari ini. Kiranya adik-adik boleh belajar bagaimana kita bisa memberi dalam kekurangan, tidak hanya dalam situasi kita berkelimpahan, tapi kita boleh belajar memberi dalam kekurangan kita. Ya adik-adik, kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar tentang cerita firman Tuhan, bahwa kami boleh belajar untuk memberi di dalam kekurangan kami, tidak hanya dalam berkelimpahan kami. Bagaimana kami boleh belajar memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, penghasilan pertama kami untuk Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami terus, dan janji Tuhan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau berikan persembahan. Persembahan bisa diberikan kepada mama, titip di amplop, dan biar orang tua atau mama papa bisa mengantarkannya ke gereja. Atau bisa juga minta tolong mama papa untuk transfer lewat rekening gereja. Ya, kita nyanyikan pujian Burung Pipit. Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati.
berkati. Sekali lagi, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita sekaligus kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati orang tua kami yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan mereka berkat Tuhan boleh tercurah sehingga Tuhan Yesus bisa mencukupi juga kebutuhan kami hari lepas hari. Dan Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami dan biarlah Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. God bless you.